kabarnya? Oh baik, terima kasih. Sebelumnya saya tanya dulu nih, siapa yang sudah sarapan? Oh sudah, alhamdulillah ya. Nah, di kalangan pandemi ini kalian jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Nah, untuk sebelum mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa ya. Saya minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini akan mempelajari bahan yang baru atau materi yang baru. Nah, siapa yang tahu hari ini mau belajar apa? Ya benar. Di desain grafis percetakan hari ini ya akan mempelajari tentang sketsa dan juga ilustrasi. Nah, dari dua kata ini teman-teman ada yang tahu nggak sih? Kan biasanya udah pernah dengar tuh, pasti nggak asing dengan kata itu ya, kata sketsa sama kata ilustrasi. Nah, antara dua ini menurut kalian itu kayak gimana sih? Apa itu sketsa, apa itu ilustrasi, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya nanti akan saya sampaikan beberapa materi tentang bab ini. Oke, nah di sini saya lanjutkan lagi. Sebelum itu, alangkah baiknya saya ingin mengecek teman-teman terlebih dahulu ya. Nah, Belinda, Isa, Joni, Amel, ya, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, saya lanjutkan tentang apa itu sketsa terlebih dahulu ya. Nah, menurut teman-teman ini apa itu sketsa? Ada yang tahu nggak? Ya, terus apalagi gambaran umum. Oke, rancangan. Ya benar. Gambar kasaran. Nah juga. Jadi teman-teman itu yang berpendapat tadi benar, nggak ada yang salah. Dan itu sketsa itu sendiri ya. Saya jabarkan. Ini kan tadi udah banyak ya suara-suaranya ya. Nah ini bisa digabungkan jadi satu nih. Jadi sketsa sendiri itu adalah gambaran kasar atau ringan yang akan digunakan dalam dasar sebuah gambaran. Jadi sketsa itu rancangan anak-anak, rancangan untuk membuat gambaran selanjutnya seperti itu. Di sketsa sendiri tuh nggak terlalu tebal sebenarnya. Jadi dia tuh gambaran kasar. Misal ingin menggambar sebuah gelas. Nah, ini kalau misal gambar sebuah gelas kan harus berbentuk seperti ini, ada garis, garisnya seperti ini dan lain sebagainya. Ukurannya juga, komposisinya juga dan lain sebagainya itu harus di sketsa dulu seperti itu ya kan. Nah anak-anak, tentang sketsa sendiri juga ada manfaatnya loh. Mau tahu manfaatnya apa? Yang pertama yaitu untuk mempertajam pengamatan kita. Jadi sebelum kita sketsa pasti kita membutuhkan beberapa informasi atau referensi yang sudah dikumpulkan jadi satu ya. Biasanya itu namanya dikumpulkan menjadi notebook seperti itu. Terus yang selanjutnya buat minimalisir kesalahan teman-teman. Nah, jika kalian ada yang salah, oh ini warnanya kurang tepat ternyata, oh sama dengan ini kurang tepat atau seperti sekian gitu. Jadi ada beberapa yang kurang serak dengan gambaran yang sudah digambarkan. Terus selanjutnya untuk mematahkan pena. Nah, jadi di setiap gambaran, misal ya gambaran saya tentang kota-kota. Berarti di kota-kota ini harus ada bangunan, harus ada misal saya ini jembatan atau orang trotoar, lampu trotoar dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tema yang harus harus dikeluarkan dalam seperti itu. Nah, untuk yang terakhir
selain kita menggambarkan biasanya di Corel atau di Photoshop, kita juga harus bisa loh menggambar dengan kemampuan tangan kita sendiri. Kenapa dengan begitu? Ya biar memantapkan saja apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita inginkan akan digambar di digital nanti. Ada beberapa ketentuan khusus untuk membuat suatu sketsa itu sendiri anak-anak. Jadi yang pertama, kalian itu harus membuatnya itu kayak seperti garis, kemudian kombinasi dengan beberapa diagonal atau apa, biar gambaran kalian itu agak terlihat simetris gitu dan komposisinya itu terlihat rata. Nah yang kedua, ini tuh selain garis-garis ya mencoba kayak ringan, garis-garis ringan, kalian nanti coba buat seperti kerangkanya. Jadi semisal nih kerangka kubus, nah kerangka kubus nanti dari bentuk A, sisi A ke sisi B dan lain sebagainya. Gitu. Mulai buat kerangkanya. Nah kalau udah buat kerangkanya nih seperti kubus seperti ini, kotak segi 6 gitu nih. Nah nanti akan coba ditebalkan dengan garis-garis utamanya kayak di setiap sisi, nanti ditambahin beberapa arsir, kemudian ditambahin lagi ketebalan atau arsirannya pada tebal-tebal gitu, atau nanti bisa bermain dengan shadow. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk membuat sebuah sketsa, pastilah kita membutuhkan tentang alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya itu kalian pasti sudah mengerti kan, mungkin dibutuhkan nanti apa aja. Jadi yang pertama itu ada kertas. Nah, kertas kan biasanya bisa digambar dengan di kertas sketsa atau kertas HVS atau dan kertas yang lainnya gitu. Kemudian untuk menggambarnya biasa bisa memakai pensil atau rapi dan pulpen atau lain sebagainya juga bisa. Kemudian untuk alat bantu setelah kalian sketsa pasti kan juga butuh terus difoto. Nah hasilnya itu salah satu menjadi alat bantu atau kalian scan gitu. Kalau scan kan lebih bening ya teman-teman. Tapi kan biasanya sekarang juga ada software yang sudah bisa scan sendiri. Di scan dengan alat scan, kemudian diaplikasikan dengan software yang ada di komputer masing-masing ya, seperti Corel sama Photoshop. Nah ada sedikit tips nih dari saya tentang bagaimana nanti cara untuk menggambar sketsa. Jadi di sini ya nanti ada ini yang pertama, cara pertama. Jadi untuk seperti gayanya seperti menulis, kemudian di sini tuh untuk membuat rancangan kasar lah, seperti menulis biasa. Untuk yang kedua gambarnya seperti ini. Nah di sini cara yang kedua ini untuk membuat sebuah arsiran agar terlihat rapi gitu. Nah untuk arsirannya sendiri juga nggak terlalu nggak ngawur, harus searah dengan gambarannya. Misal nanti kalau mendatar horizontal semua, atau nanti vertikal semua. Jadi nanti tergantung dengan gambar pada teman-teman atau tergantung suasananya. Untuk gambaran atau sketsa ini ada beberapa contoh ya, seperti yang pertama yaitu contoh membuat suatu bentuk atau sketsa bentuk. Nah bisa dibagi. Oke, saya lanjutkan. Jadi sketsa ini dibagi bisa menjadi tiga gambaran. Jadi yang pertama yaitu sketsa bentuk, yang kedua itu sketsa makhluk hidup seperti manusia, kemudian hewan, tumbuhan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ini sketsa keramaian. Jadi yang pertama yaitu sketsa bentuk. Bentuk ini seperti apa? Nah kita contohkan seperti gelas ya. Nah nih seperti gelas. Jadi di sini gimana sih simetrisnya gelas ini tersebut? Dimulai dari gambaran dasar, dari garis-garis biasa, kemudian dipola menjadi seperti ini rangka penuhnya. Nah setelah rangka penuh sudah jadi, baru nanti di sini kan terlihat tuh ada beberapa shadow. Nah nanti boleh memainkan arsir seperti itu. Untuk selanjutnya
yaitu arsiran makhluk hidup atau gambaran sketsa makhluk hidup. Nah, untuk gambaran sketsa makhluk hidup sendiri saya contohkan seperti manusia ya. Nah, di manusia sendiri kan nanti saya ambil seperti wajah saja. Jadi di wajah ini apa sih yang adanya seperti mata, kita harus simetriskan terlebih dahulu ya. Kalau misal mau gambar nanti seperti apa mata, kemudian ada alis, hidung, mulut, rambut, pipi, dan kelopak dan lain sebagainya, itu harus apa ya, harus pas gitu. Nanti ada cara sketsanya sendiri. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ini yaitu sketsa keramaian. Di sketsa keramaian ini seperti hampir menggambar seperti lukisan ya. Jadi di situ tuh ada, kan nanti ada contoh gambarnya yang di PowerPoint seperti ini. Nah, di situ tuh ada banyak bangunan, kemudian ada motor, ada orang berkerumun, dan atau orang sedang jalan atau sepeda atau ada mobil dan lain sebagainya. Itu juga langsung bisa seperti itu. Nah, sudah kan tentang sketsa tadi sudah saya jelaskan sekarang. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, masih bab ini juga. Apa itu ilustrasi? Nah, buat teman-teman nih, menurut teman-teman apa arti atau makna dari sebuah ilustrasi itu sendiri? Atau gambaran dari pikiran kalian sendiri kayak apa gitu? Ya, gambaran. Kemudian yang lain? Lanjutan sketsa. Boleh. Nah, jawaban anak-anak tadi tentunya tidak salah juga. Jadi ilustrasi itu sendiri yaitu suatu penggambaran, ya, penggambaran sebuah bentuk dari sebuah makna. Apa itu maksudnya? Jadi misal ada beberapa bacaan atau naskah. Nah, kita nanti gambarkan, oh seperti ini. Gitu. Akan menjadi gambarkan dari beberapa makna atau bacaan yang sudah atau menyampaikanlah ilustrasi itu. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri juga banyak teman-teman. Bisa seperti foto atau desain buku sampul atau buku cerita anak, itu juga termasuk ilustrasi. Ada yang menambahkan mungkin? Kemudian akan saya lanjutkan untuk tahap-tahapan membuat ilustrasi sendiri. Jadi ada 3 ya teman-teman, anak-anak. Jadi yang pertama itu membuat gagasan, kemudian sketsa, dan terakhir yaitu tentang pewarnaan. Jadi yang pertama itu gagasan itu adalah sumber atau sumber yang akan dijadikan sebuah ilustrasi atau untuk mengilustrasikan gambaran tersebut itu. Nah, dari cerita-cerita akhir menjadikan satu gambarannya seperti ini gitu. Nah, kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 yaitu sketsa. Nah, sketsa sendiri kan tadi kan sudah dijelaskan, yaitu rancangan kasar. Nah, kita akan merancang secara kasaran saja, seperti nanti ada di misal ya di kebun binatang, saya ingin menggambarkan kebun binatang. Nah, kebun binatang ada singa, ada jerapah dan lain sebagainya, ada orang-orangnya juga seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga, yang terakhir ini adalah tentang pewarnaan. Nah, pewarnaan ini tuh juga membuat apa ya, karakteristik sendiri di dalam suatu gambaran seperti itu. Ilustrasinya sendiri banyak sekali teknik yang akan digunakan. Kurang lebih ada 8 ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di ilustrasi sendiri itu ada banyak beberapa teknik gitu loh untuk membuat ilustrasi. Nah, apa saja? Jadi banyak. Teman-teman mungkin ada yang tahu juga. Ya, land art seperti itu. Kemudian apa lagi? Blog. Oh iya, blog. Terus apa lagi? Sudah. Nah, masih ada banyak lagi teman-teman untuk ininya. Nah, saya lanjutkan lagi mungkin untuk ilustrasi digital saja ya. Jadi yang digital ini nanti ada 2 tuh, kan sudah masuk mulai di pendesainan penggambaran di software ya, misal software Corel atau Photoshop. Jadi di sini tuh ada 2 macam, yaitu Vector dan Bitmap. Apa sih bedanya ini? Jadi yang pertama mungkin teman-teman ada yang tahu kali ya, belum saya sampaikan.
Ada yang tahu nggak Bitmap itu apa? Kotak-kotak. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Terus yang vektor ini apa? Nah, nanti ada perbedaannya teman-teman. Waktu gambar di apa sih softwarenya? Jadi kalau saya perhatikan seperti penggambaran di Corel. Nah, di Corel itu biasanya kurang lebih artnya itu memakai yang vektor. Jadi jika kita zoom, maka tidak ada gambar apa ya terlihat misal garis ya garis saja gitu, atau tidak ada kayak bercak-bercaknya. Kalau yang di Bitmap itu nanti akan terlihat. Nah, di Bitmap itu ada kotak-kotak, itu kotak-kotak namanya pixel. Jadi kalau di zoom nanti kita lihat tuh kotak-kotaknya seperti itu. Nah, biasanya kalau yang gitu ilustrasinya seperti foto atau dan apa yang lain sebagainya. Nah, untuk kurang lebihnya apalagi ini udah banyak sekali ya, udah dari tadi juga nerangin. Gimana kalau langsung praktek aja? Jadi tugas hari ini untuk anak-anak sekalian bisa membuat sketsa bebas sih temanya. Nanti selesai itu bisa difotokan, nanti kasih ke classroom ya teman-anak. Setelah itu nanti bisa disampaikan apa nih makna di dalam sketsa yang sampai buat tadi, jelasin apa gambarannya. Mungkin itu sih sudah hari ini. Dari materi yang di atas, apakah ada yang disampaikan atau ada yang dipertanyakan? Tidak. Oh, baik, tidak. Ya, semoga jelas ya pada pagi hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa langsung chat saya melalui WA atau bisa langsung di classroom. Yes, itu. Oke, terima kasih ya teman-teman atau anak sekalian. Saya terlebih dahulu sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa semoga pelajaran selanjutnya akan lancar ya. Saya minta untuk wakil ketua kelas ya, ada ya? Oh, nggak ada. Sekarang adanya apa? Sekretaris. Oh, boleh. Oke, sekretaris silakan memimpin untuk berdoa ya untuk teman-teman untuk pulang. Berdoa dimulai. Amin. Nah, terima kasih teman-teman pada hari ini saya sampaikan. Nanti bisa dikumpulkan 1 minggu lagi ya. Nanti kalau semisal ada pergerakan atau lainnya bisa calling saya. Terima kasih saya sampaikan. Saya pamit. Saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.